Judulnya Imran bin Husain menyerupai malaikat. Di waktu perang Khaybar lah ia datang kepada Rasulullah untuk baiat. Baiat tahu? Baiat itu bersumpah kalau dia itu ingin menjadi orang Islam dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah, maka tangan kanannya itu memperoleh penghormatan yang besar. Itu Imran bin Husain merupakan gambaran yang tepat tentang kejujuran, kezuhudan. Tahu zuhud? Zuhud itu tidak mencintai dunia, tapi dia tidak melupakan juga dunia itu. Sederhana ya, dan kesalehan serta mati-matian mencintai Allah dan menaatinya. Walaupun ia memperoleh petunjuk dari Allah, tetapi ia sering menangis, cucurkan air matanya. Dia meratap, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Dia itu pengen dia itu seperti debu, itu ringan sekali terhadap apa-apa yang dia kerjakan, amal kebaikannya. Orang-orang itu takut kepada Allah bukan karena banyaknya melakukan dosa, tidak. Imran bin Husain ini bukan takut dia banyak melakukan dosa, tetapi dia takut kalau ibadahnya, rukuknya, sujudnya, dan rasa syukurnya itu tidak cukup dengan pemberian Allah. Jadi lebih besarlah pemberian Allah dibandingkan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, itu yang dia takutkan. Suatu saat beberapa orang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala." Maksudnya itu, ketika dia merasa di dekat Rasulullah, dia merasa, "Oh ya Allah, akhirat aku pengen ibadah ini. Tetapi ketika kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga, anak-anak dan dunia kami, maka kami pun lupa diri. Saat ketemu anak, ketawa, ya, sendang gurau, lupa dengan ibadah, sampai-sampai ada yang lupa untuk sholat," kayak gitu. Maka Rasulullah berkata, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian selalu berada dalam suasana seperti di sisiku tadi," maksudnya teringat terus dengan akhirat, "maka malaikat akan menampakkan dirinya dan menyalami kamu." Menyalami, bersalaman. Nah, malaikat kan itu kayak gini tuh, tembus. Iya, enggak tembus, maksudnya itu. Iya, maksudnya itu karena kita memikirkan ibadah terus, artinya kita kan bersih kan. Nah, malaikat suka, makanya malaikat akan mendatangi kita dan memberi salam, mendoakan kita, kayak gitu. Tetapi hal-hal yang seperti itu, maksudnya kita tuh selalu memikirkan akhirat itu tidak datang setiap saat. Nah, keadaan kayak gitu tidak datang setiap saat. Jadi iman kita itu kadang naik, kadang turun. Kalau kita turun, kita jangan terlalu malas ya. Lakukan yang penting-penting saja, yang wajib-wajib. Caraan itu lalu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka timbullah keinginannya, seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu. Nih, seolah-olah dia tidak putus dengan kehidupan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab, tahu Kak? Tahu. Siapa Umar bin Khattab? Khalifah. Khalifah yang kedua, pintar. Dia, Imran tadi, dikirim ke Basra untuk mengajari penduduk di sana tentang Islam. Lalu dia di sana ya, dia terkenal. Lalu Hasan Basri dan Ibnu Sirin berkata, tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah yang datang ke Basra lebih utama dari Imran bin Husain. Jadi kalau orang mencari ilmu ke Basra, yang dicari adalah Imran bin Husain. Dalam ibadah dan hubungannya dengan Allah, maka Imran tidak sudi diganggu. Kalau dia sudah beribadah, sholat dengan Allah, dia nggak mau diganggu.
Jadi dia habiskan waktunya seolah-olah dia melupakan semuanya pada saat dia ibadah, tapi sehingga dia seolah-olah bukannya penduduk bumi. Dia tidak lagi tinggal di bumi. Dia nggak ingat lagi yang orang-orang di sekitarnya, dia nggak ingat lagi. Dia pokoknya fokus pada Allah dan ibadah saja. Sungguh dia seperti malaikat. Dia hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tak kalah terjadi pertentangan di antara kaum muslimin, yaitu golongan Ali dan Muawiyah. Perang apa? Perang apa? Ingat enggak? Perang Siffin. Badar itu perang antara kafir, orang kafir dengan orang muslim. Kalau Siffin antara orang muslim dengan orang muslim. Iya, karena untuk memperebutkan kekuasaan. Mau jadi khalifah, siapa sih yang mau jadi khalifah? Apakah Ali? Apakah Muawiyah? Nah, kayak gitu Kak. Kalau perang Siffin. Lalu tidak saja Imran bersikap tidak memihak. Dia tidak memihak. Ali tidak di pihaknya. Kemudian Muawiyah juga tidak mau dia memihaknya. Bahkan ia meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Katanya kepada yang lain, "Aku lebih suka menjadi pembela rusa di puncak bukit sampai aku meninggal daripada melepaskan anak panah ke salah satu Ali atau Muawiyah biar meleset atau tidak." Iya, karena Rasulullah berkata antara muslim itu tidak boleh bertengkar, apalagi berbunuhan atau perang. Makanya Imran bin Husain ini tidak mau membela Ali sama Muawiyah. Kalau dia misalnya kafir dengan muslim, pasti dia membela si muslim. Iya, muslim. Tapi karena Ali dan Muawiyah sama-sama muslim, dia tidak mau. Dan kepada orang Islam yang ditemuinya, lalu dia katakan, "Tetap tinggal di masjidmu. Dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Maksudnya kayak gini. Kalau ada orang-orang Islam ya, dikatakan ya kepada orang Islam, kalau ada orang yang mau masuk masjid itu, kita jangan sampai kita itu bertengkar dengan orang yang mau masuk masjid yang lain, mau masuk masjid yang kita itu, maksudnya kayak gitu ya. Jangan. Dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta dan nyawamu, maka bunuhlah dia. Baru boleh dibunuh kalau ada yang merampas harta dan nyawa kita. Boleh kita membela diri. Dalam Islam seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil gemilang. Ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggunya selama 30 tahun, jadi dia sakit itu selama 30 tahun, dia tidak pernah merasa kecewa dan mengeluh. Enggak, misalnya dia sakit perut, dia enggak ngeluh deh, dia obatin saja. Dia berusaha berobat ya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan tak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, atau berbaring. Nah, jadi dia tetap berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Itu yang dilakukannya. Dan ketika para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya barang yang paling kusukai," apa dek barang yang paling disukai Imran? Adalah apa yang paling disukai Allah. Jadi apa yang disukai Allah, Imran pasti suka. Katanya dek seperti ini, "Sesungguhnya barang yang paling kusukai adalah apa yang disukai Allah, dan sewaktu ia hendak meninggal, dia wasiatkan kepada kaum kerabat dan para sahabatnya, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelilah hewan dan adakan jamuan."
kata Imran. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah sebuah kematian yang sesungguhnya. Itu adalah pesta besar dan mulia di mana seluruh ruhnya yang ridho dan diridhoi oleh Allah.